wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin serta berselawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebagai kata penghormatan yang terhormat Bapak Kepala Jorong Lubuk Gobi, yang terhormat Bapak Kadispora Pasaman Barat, yang terhormat Bapak DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta rombongannya, yang terhormat Nini Mama Alim Ulama Cerdi Pandai Tua Sakato dalam Nagari, yang terhormat para tamu undangan, selamat datang dalam acara Open Turnamen Persal Cup 7 tahun 2022. Adapun susunan acara kita, acara yang pertama pembawaan acara yang sedang berlangsung. Acara yang kedua, kata sambutan dari Ketua Pelaksana Open Turnamen Persal Cup 7 tahun 2022. Sebelum kita mulai acara, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita kepada acara yang kedua, kata sambutan dari Ketua Pelaksana. Kepada kakak tersebut kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada sore hari ini kembali kita berkumpul di lapangan Persal Cup yang ke-7 tahun 2022. Selanjutnya selawat beriring salam sama-sama kita tinggikan ke arwah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Allahumma sholli wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kadispora Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Samsul Bahri, yaitu anggota DPRD Kabupaten Provinsi Sumatera Barat dari Dapil 4 kiranya. Demikian juga yang kami hormati Bapak Wali Nagari Wali Nagari Batahan beserta staf dan jajarannya yang teristimewa, yaitu kepada Bapak Koni Kabupaten Pasaman Barat beserta Bapak Koni Rana Batahan, khususnya kepada manajer, pelatih ofisial, supporter, kedua kesebelasan umumnya kita berhadir pada saat sekarang ini. Di sini kami dari Ketua Panitia Pelaksana kiranya tidak banyak yang kami sampaikan. Yang pertama yang akan kami sampaikan yaitu tentunya terselenggaranya Open Persal Turnamen yang ke-7 tahun 2022 ini adalah berkat koordinasi yang sebagus-bagusnya antara pihak kecamatan, pihak nagari, serta pihak yang berkompetensi di dalam penyelenggaraan olahraga khususnya di Kabupaten Pasaman Barat ini. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dan dapat kami promosikan kepada saudara yang berhadir, khususnya kepada Bapak yang sengaja kami undang untuk pembukaan daripada pertandingan ini ataupun Open Turnamen Persal Cup yang ke-7 ini tahun 2022, yaitu yang kami undang klub yang berada di daerah Mandeling Natal beserta yang berada di daerah Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 32 klub termasuk Persal sebagai tuan rumah. Oleh karena itu kita sebagai insan sepak bola kiranya memberikan dukungan kepada pemain kita nanti yang akan bertanding. Oleh karena itu mengingat waktu yang begitu sempit dan bapak-bapak nantinya akan membuka Open Turnamen ini, demikian saja. Sekiranya ada kesalahan dan janggal kami ucapkan ataupun kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang kita ucapkan kepada Ketua KONI Provinsi Pasaman Barat beserta jajarannya dan Bapak Wali Nagari Rana Batahan beserta jajarannya. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak tersebut kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore hari ini kita telah dapat hadir di lapangan sepak bola Lubuk Gobing ini dalam rangka pembukaan Open Turnamen Persal Cup yang ke-22. Kemudian 2022 yang ke-7 ya. Kemudian yang saya hormati Pak Kadispora Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Ketua KONI beserta seluruh jajaran pengurus. Kemudian Pak Camat, Pak Wali Nagari, teristimewa buat Pak Kepala Jorong, para nenek mama, tokoh masyarakat, ketua pemuda, beserta kedua kesebelasan yang ikut berpartisipasi pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu juga barangkali tidak begitu panjang, sangat kasif, ada beberapa hal penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan agenda turnamen ini. Kita berharap Pak Kadis, kalender turnamen Persal Cup ini mohon dicatatkan di Dispora Pasaman Barat, sehingga tidak ada lagi turnamen yang dempet antara kesebelasan-kesebelasan yang membuat turnamen di Pasaman Barat ini. Kemudian yang kedua adalah saya juga melihat para adik-adik pemain yang luar biasa muda-muda. Jadikan ajang kompetisi ini adalah ajang prestasi daripada kalian. Dan kemudian Pak Ketua KONI, kita berharap agar turnamen-turnamen yang ada di Pasaman Barat ini menjadikan sebuah rujukan untuk mencari bibit-bibit terbaik untuk memperkuat PS Pasaman Barat di kancah persepak bolaan di Sumatera Barat ini dan secara nasional. Kemudian pada kesempatan ini saya juga memberi bantuan kepada panitia sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak tersebut. Dan kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan untuk mencicipi hidangan yang telah tersedia. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kadispora sekaligus pembukaan meresmikan acara Open Turnamen Persal Cup 7 tahun 2022. Kepada Bapak tersebut kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, termasuk senior kami ini di bidang olahraga. Beliau ini juga pernah berkibar menjadi ketua PS Pasbar dulu, tokoh olahraga juga. Kedua yang sama kita hormati Bapak Ketua KONI Kabupaten Pasaman Barat, baru juga dilantik oleh KONI Provinsi Sumatera Barat. Mulai dalam beberapa bulan ini sudah definitif menjadi Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat dan sudah punya anggaran khusus untuk pimpinan olahraga di Kabupaten Pasaman Barat. Yang kami hormati Bapak Wali Nagari, yang juga kami hormati Bapak-Bapak Jorong, Bapak tokoh-tokoh masyarakat, termasuk Pak Abdul Karim. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan panitia yang hadir, yang telah berperan terhadap terlaksananya turnamen yang sangat bagus ini. Kami di sini sudah 3 kali, ibaratnya membuka di sini dengan Pak Bupati turnamen di sini.
Waktu itu pernah sekali hujan, tapi tribunnya salah saya nggak di sini di sana. Tapi sampai saat ini Pak Dewan belum juga permanen. Kemarin kami di Rantau Panjang itu tribunnya sudah permanen. Kita berharap kepada panitia, Pak Wali, dan seluruh tokoh masyarakat di sini kiranya nanti bisa mengusulkan ini kepada Pak Bupati. Kemudian permintaan maaf kepada panitia tokoh masyarakat dari Pak Bupati, karena Pak Bupati hari ini harus menyiapkan data, ibaratnya data yang sangat akurat sekali, prinsip sekali, tidak bisa ditinggalkan masalah data gempa. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sama-sama di Jakarta, Pak Wakil Bupati tinggal di Jakarta, sedangkan Pak Bupati ibaratnya merapatkan, mengkondisikan bagaimana hari ini data gempa ini bisa valid. Makanya beliau sampaikan ucapan maaf kepada kita bersama, tidak bisa hadir hari ini, diwakil kepada kami. Artinya apa? Dia insya Allah nanti acara penutupan beliau hadir di sini. Ini itu yang disampaikan kepada kami tadi. Kemudian perlu juga kami sampaikan, kompetisi ini sangat luar biasa. Saya 3 kali, nuansanya sangat luar biasa, semangatnya sangat luar biasa. Kiranya kompetisi di sini ini, di Lubuk Gobing ini, penyangga potensi-potensi sepak bola yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Kita ingat waktu jayanya olahraga sepak bola di Pasaman Barat ini, di sini luar biasa atlet-atlet yang mensupport, ibaratnya wakil-wakil dari Kabupaten Pasaman Barat. Gak salah saya ada berempat orang calon wakil-wakilnya dulu yang pernah jaya di sini. Kemudian perlu juga kami sampaikan kepada kita bersama, Pekan Olahraga Provinsi akan ditabuh rencananya bulan Juni 2023. Maka dengan itu kami dengan Ketua KONI menyiapkan agenda-agenda persiapan, agenda-agenda pembinaan. Makanya tanggal 25-26 kami akan mengadakan seleksi untuk didiklatkan pemain sepak bola yang akan nantinya mewakili Kabupaten Pasaman Barat untuk Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Dari Jawa hari kita siapkan, kita bentukkan kerangka timnya. Untuk apa? Adalah untuk jayanya kembali persepak bolaan Kabupaten Pasaman Barat ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami sampaikan lagi kepada kita bersama bahwasanya ingat, kompetisi ini bukan juaranya yang kita ambil, bukan juaranya yang kita raih, tapi sportivitasnya yang paling kita utamakan. Tolong dijaga bagaimana turnamen ini, baik panitia, supaya bisa berjalan dengan aman dan terkendali, agar kiranya prestasi sepak bola di Kabupaten Pasaman Barat ini bisa kembali pada zaman-zaman jayanya pada tahun-tahun belakangan ini. Sekali lagi terakhir, kompetisi Open Turnamen Persal Cup ke-7 2022 di Jorong, Lubuk Gobing, Kecamatan Ranah Batahan, hari ini, hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, secara saya mewakili Bupati Kabupaten Pasaman Barat membuka Open Turnamen ini secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak tersebut. Acara selanjutnya penutup. Demikianlah acara pembukaan Open Turnamen Persal Cup 7 tahun 2022 Jorong Lubuk Gobing. Dan kami persilakan kepada seluruh yang berhadir.
Saya selaku pembawa acara. Demikian juga dengan Bapak Wali Nagari Rana Batahan. Dan apa-apanya persiapan akan dilaksanakan sebentar lagi tendangan perdana sebagai tanda dimulainya Open Turnamen Perswatak ini. Kita saudara beberapa penonton masih ataupun antusias di dalam menyaksikan pertandingan sebentar lagi akan segera kita saksikan. Dan apa-apanya persiapan telah dilakukan, sudah ditendang saudara mengarah untuk itu. Kami ucapkan terima kasih mengarah ke sektor sebelah timur lapangan kita. Dan apa-apanya persiapan 99,9% telah dilaksanakan oleh panitia pelaksana. Demikian juga kepada seluruh saudara-saudara kita ataupun lapisan masyarakat Lubuk Gobing, tokoh masyarakat Rana Batahan, Bapak Kadispora dari Kabupaten, dan demikian juga kepada kedua tim yaitu kesebelasan Fatma Asap Chandra Romi, Riki Dian, Raul Rian Peri, Rian Majid Adri, dan cadangan Bruce Rizal Rudi Ahmad Lutfi. Dan saudara kita saksikan pertandingan antara kesebelasan Tunas Muda berhadapan dengan RPM, dan Tunas Muda berada di sektor sebelah barat lapangan kita dan RPM berada di sektor sebelah timur. Siklit Pundar masih berada di titik lapangan kita, masih telah memberikan apa-apa ataupun tanda-tanda dimulainya pertandingan antara kesebelasan yang perdana, antara kesebelasan tim kedua perdana ini sudah dilakukan, telah dibunyikan dan tendangan saja ke depan dikuasai kembali oleh salah seorang pemain dari kesebelasan Tunas Muda. Saudara RPM maksud kami masih kuasa kembali oleh Tunas Muda ke belakang, ada nomor punggung 7, saudara nomor punggung 6 lebih tingkat mengambil Siklit Pundar dengan kaki mengumbar ke sebelah kiri, disudut kembali nomor punggung 15, masih kuasa bola berputar langsung bola melenceng ke sektor ke sebelah kiri, langsung ke depan tajam ke 17 berhadapan saudara, apa tidak dikata kembali Siklit Pundar dibuang saja ke pinggir lapangan pertandingan. Serta lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh RPM dan saudara kapten kesebelasan. Andai upaya tadi begitu maksimal dilakukan, nomor punggung 15 kuasai bola, kotak ketik bola 1, 2, 3 pemain bisa dilewati 17 umpan lambung maksudnya, tapi dapat kembali disundul oleh barisan pertahanan dari kesebelasan punggung 7 atau 10 dari kesebelasan dari Tunas Muda, disundul ke depan berbeza spontan. Kita saksikan apa yang terjadi, belum terbola 1, 2 masih dapat juga kembali oleh kesebelasan Tunas Muda. RPM ada di situ nomor punggung 3 kotak ketik bola berlari kencang, kuat tindakan saudara melenceng, apa yang dikata kembali berjalan yang begitu maksimal tadi disundul saja ataupun ditendang saja keluar lapangan pertandingan. Sorak-sorai pemain ataupun kedua supporter mengiringi perjuangan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Lemparan sudah dilakukan, ada satu nomor punggung yang RPM, kotak ketik bola dia sambil ke tengah, hampir saja terjatuh di saudara akibat bola yang kurang maksimal tadi. Nomor 7 berbentuk penonton, apa yang terjadi? Hampir saja kita saksikan ada di situ sang penyelamat, yaitu salah seorang pemain nomor punggung 9 kuasai kembali nomor punggung 16, berancang-ancang dia untuk tendangan corner saudara di sektor sebelah kanan yang gawang yang dijaga oleh kiper kesebelasan dari Tunas Muda. Ancang-ancang 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, masih dalam kuasai bola, masih dalam dekat mulut gawang, saudara berbahaya. Untuk begitu tendangan melambung tinggi, tendangan daun pisang kiranya diberikan tadi oleh pemain yang cukup tinggi, lebih kurang 1,70,4 cm ataupun meter, dilakukan kembali tendangan ke depan, kuasa kembali nomor punggung 12 diberikan kembali oleh RPM, kotak ketik bola meniup-niup kiri dan kanan, ada di situ RPM kapten kesebelasan, umpan pendek saja untuk cuek diberikan, sudah satu pemain berdiri melewati kuasa bola di lapangan. Kita sesuai masih ada perlawanan yang cukup tinggi dari nomor punggung 10, masih kotak ketik bola kepada temannya, umpan pendek saja diberikan, dilakukan kembali oleh perlawanan yang cukup bagus tadi, barisan pertahanan dari kesebelasan dari Tunas Muda tadi, nomor punggung 10 melenceng bola dengan kaki kiri, dirajas Siklit Pundar terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam nomor punggung 10 ambil inisiasi ke depan kepada temannya, nomor punggung 6 ke belakang, umpan yang bagus tadi, terjatuh dia seiring dengan sorak-sorai penonton mengiringi ke
mengiringi pertandingan kedua kesebelasan pada sore hari ini. Tiranya sportivitas masih dapat ditunjukkan oleh kedua tim yang berlaga pada open turnamen persahabatan yang ke-22 ini. Di situ saja ke tengah titik belum gelap enam berbahaya ke depan. Apa yang kecepatan kita terjatuh dia. Kiranya juri atau sang pengadil telah menunjuk titik yang akan ditendang bebas seiring dengan tackling yang dilakukan oleh barisan belakang pertahanan dari RPM tadi. Kita saksikan saudara persiapan nomor punggung 7 12 ada di situ. Gua ancang-ancang sambil memberikan ataupun wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini memberikan 1 2 3 7 langkah ke belakang mundur ke arah timur untuk dapat memblokir jalannya tendangan bola yang sebentar lagi kita saksikan. Nomor punggung 7 dari kesebelasan daripada Tunas Muda mengambil inisiatif untuk melakukan tendangan ini saudara. Lebih kurang 20 menit di sektor depan dan berbesar penonton. Apa yang dikata nasib yang begitu. Kami harapkan kepada Bapak Ketua Pelaksana yaitu Bapak Suprizal Darli Munte supaya dapat hadir di posko kita. Kami lanjutkan kembali, kami laporkan kembali jalannya pertandingan antara kesebelasan perdana ini sekaligus pembukaan tadi yang barusan berlangsung yang dilakukan oleh Bapak Kadispada Pasaman Barat. Ada nomor punggung 7 di situ. Kuasai bola ke depan ditancapkan saja oleh pemain RPM di sektor sebelah kiri. Kuasai bola menuju serbutan 1-2 dapat kembali diterima dengan bagus oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Tunas Muda. Nomor punggung 11 kuasai bola berhadapan sama serbutan dapat apa jadi dikata berbalik suara. Kiranya bukan yang begitu bagus tadi ternyata di PHP saja oleh pemain nomor punggung 17 dari kesebelasan Tunas Muda. Pemberi harapan palsu dilepaskan saja atau tidak diambil oleh salah seorang penjaga gawang dari Tunas Muda. Nomor punggung 17 beliau dia nomor punggung 7 berbahaya suara penonton. Ada nomor punggung 11 kiranya masih dapat kotak-kotak bola. Kemudian nomor punggung 3 langsung saja dibuang Sigrid Bundar keluar lapangan pertandingan menghasilkan tendangan penjuru kiranya yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari kesebelasan dari RPM yaitu masih dalam nomor punggung 6 kiranya masih dalam kosong-kosong segera beberapa pemain persis berada di mulut gawang untuk mendukung ataupun menanti jalannya tendangan penjuru ini saudara. Persiapan pun sudah dilakukan beberapa pemain Gen Kumal atau Gen Kumel di tengah langsung kuasai bola. Apa yang dilakukan saudara begitu terjatuh terhempas di lapangan hijau. Kiper dari kesebelasan Tunas Muda kiranya memberikan apa-apa kepada temannya untuk mengantisipasi jalannya tendangan corner yang sebentar lagi kita laksanakan ataupun dilaksanakan oleh kesebelasan dari nomor 6. Masih kuasai bola berbesar sudah penonton nomor punggung dari serangan umpan balik dicoba diperbaiki oleh satu pemain dan nomor 10 masih RPM kuasai bola ke depan kiranya masih kuasai bola ada Tunas baru kita ataupun Tunas Muda maksud kami kiranya terbentur salah seorang pemain dari kesebelasan RPM nomor punggung 15 ada di situ nomor 15 masih dilempar bola ke dalam nomor punggung 6 kotak-katik bola kerjasama dengan teman nomor 13 ke depan kuasai bola tapi ternyata ada di situ punggung 2 di sektor sebelah kiri berhadapan dengan RPM kuasai bola ke tengah umpan cuek diberikan surah kepada punggung 17 tadi sudah penonton masih berlari di tengah tenaga apa yang kita saksikan ternyata dibuang saja oleh baik pertahanan dari kesebelasan dari Tunas Muda yaitu masih kedudukan 0-0 pada babak yang pertama ini antara kesebelasan Tunas Muda berhadapan dengan RPM. Rantau baik dan kita saksikan saudara Sigrid Bundar sebentar lagi akan ditendang pojok saja. Kita lihat beberapa pemain persis berada di depan gawang untuk mengantisipasi jalannya peredaran dasarnya bola yang akan sebentar lagi kita saksikan ke mulut gawang di tengah kuasai bola ada nomor punggung 8 kiranya umpan yang diberikan kepada 17 kiranya telah off bola ataupun Sigrid Bundar telah meninggalkan lapangan pertandingan kita dan dapat kembali diambil oleh penjaga gawang untuk diletakkan di titik yang telah ditentukan guna untuk tendangan gawang kiranya aba-aba telah ditentukan oleh pemain yang akan menendang sebelum budak ini 13 rupanya tahan dengan dada kuasai kembali oleh RPM nomor 17 masih 17 kotak-katik bola keluar sesi segala masih 17 berhadapan 1-1 langsung ke mulut gawang kiranya begitu Sigrid Bundar meruncing saja ke sektor sebelah kanan masih kuasai bola ada RPM di situ ke tengah kelulusan dia
dapat hingga dikata saudara perebutan yang kian memukau tadi di sektor sebelah barat lapangan kita. Barisan pertahanan tadi dicoba dioprak-aprik oleh barisan depan dari penyerang dari kesebelasan RPM. Kiranya Sekulit Bundar ataupun selamat sudah kawan yang dijaga oleh penjaga gawang dari juga sudah lemparan ke dalam RPM. Masih posisi RPM memiliki 1, 2, 3 pemain di situ ke mulut gawang berhadapan. Oh, begitu enaknya tadi Sekulit Bundar langsung ditangkap dengan itunya ataupun dengan bagus oleh salah seorang ataupun nomor punggung 20 penjaga gawang. Melintir ke udara, mendengar di angkasa sesuara terjatuh kembali dalam lapangan tersalubung Gobing. Dimainkan nomor punggung 12. 17 ada di situ. Kota kali bola dia di tengah lapangan. Dikuasai bola oleh RPM. RPM saudara ke mulut gawang, tapi ataupun umpan terobosan tadi tidak dapat dimanfaatkan oleh pemain sayap kanan ya oleh yaitu dari RPM. Kiranya hujan telah mulai diritik, kita doakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hujan ini walaupun datang tidak begitu mengganggu acara kita ini. Nomor punggung 8 ataupun kampus 17 disudut bola ke tengah, maksudnya ke temannya. Kuda kaki bola dia ada di situ kapten kesebelasan RPM kuasai bola satu dengan satu terjatuh saudara terlalu dalam tadi tendangan yang diberikan oleh salah seorang pemain dari kesebelasan muda dan dapat tergeletak. Mudah-mudahan terjadi apa-apa kepada beliau dan mudah-mudahan tidak ada cedera yang menemukan kepada kesebelasan ataupun kepada beliau. Kiranya dapat melanjutkan pertandingan pada babak yang pertama ini, di mana di sini kami kepada penonton kami yang barusan hadir di lapangan Persal Cup yang ke-7 ini, kiranya baru saja pembukaan dilakukan oleh Bapak Kadis Pora Kabupaten Pasaman Barat beserta rombongan. Kiranya kita yang berdomisili di Lubuk Gobing ini dan demikian juga kepada seluruh masyarakat yang ataupun bapak-bapak yang berkompetensi dalam acara ini, tentunya kita ucapkan terima kasih karena 2 tahun belakangan ini kita puasa dikarenakan oleh negara kita ada pandemi. Oleh karena itu baru kesempatan ini kembali Persal mengadakan open turnamen. Kita saksikan nomor 8 dari RPM kapten kesebelasan ke depan bermain suara dapat kembali di stop ataupun diblokir saja oleh penjaga gawang dari kesebelasan Tunas Muda. Lemparan ke dalam kembali RPM kiranya diberikan sudah cepat temannya berpunggung 17 nomor punggung 9 terjatuh dia secara mengalir bola Sekulit Bundar tadi keluar dari lapangan pertandingan sehingga menghasilkan lemparan ataupun maksud kami tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Tunas Muda yang berdomisili di daerah Kampung Baru, Kabupaten Pasaman Barat, Jorong, maksud kami Jorong Kampung Baru, yaitu Rana Batahan, dan versus yaitu kesebelasan dari Ranto Baik ataupun RPM yang berdomisili di daerah Mandina. Kembali kita saksikan jalan pertandingan. Sundulan kiri pasir saudara, kuasai bola 1-2 pemain berbahaya saudara, nomor punggung 17 apa hendak dikata tidak ada kawan membantu sehingga Sekulit Bundar ambil jalan pintas saja dibuang ke sudut ataupun ke luar lapangan pertandingan untuk menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tunas Muda saudara. Masih keadaan 0-0 untuk kedua kesebelasan pada babak yang pertama ini. Lemparan nomor punggung 6 kuasai bola, kiranya kita saksikan apa yang terjadi dorongan yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari kesebelasan Tunas Muda sehingga tendangan saja diberikan oleh Bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan kepada kesebelasan RPM. Sudah dilakukan nomor punggung 11 kotak kaki bola dia berhadapan 1, 2, 3 pemain ada di Tunas Muda. Kuasai punggung bola sudah nomor punggung 7 kita saja saudara tahan apa kiranya ada di situ blok yang dilakukan oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Tunas Muda sehingga menghasilkan lempar ataupun tendangan pojok saja untuk kesebelasan dari RPM. Masih dalam persepak saudara, 1-2 pemain dari RPM versus berada di depan gawang dari yang dijaga oleh kesebelasan dari kesebelasan Tunas Muda. Sudah dilakukan berbahaya saudara, tapi kembali dapat salah sasaran tadi. Kuasai bola Tunas Muda coba bangun serangan dari sebelah kanan terjatuh saudara, kita saksikan. Kita saksikan saudara begitu nampaknya belum dapat mendobrak mendobrak pertahanan kedua kesebelasan baik itu RPM demikian juga dari kesebelasan Tunas Muda, dan kiranya sportivitas tentunya dijunjung tinggi demi untuk begitulah kiranya seorang pemain sepak bola, karena tidak dapat kita pungkiri permainan sepak bola adalah secara tidak langsung dapat dikatakan adalah pernah terjadi kontak fisik. Oleh karena itu kita letakkan segala sesuatu di pada tempatnya, sportivitas kita jaga, keamanan kita jaga,
Kedamen kita jaga sehingga terwujud kembali rencana yang kita inginkan. Nomor punggung RPM saudara ke depan. RPM saudara lolos dia dari belakang. Oh, kita saksikan ada di situ satu pemain dari Tunas Muda. Tunas Muda coba dimain kembali oleh pemain dari ke-19 RPM. Kelelahan dia tidak dapat mengambil menit bundar. Nomor punggung RPM 12 coba ambil inisiatif tadi dari peranca dalam di nomor punggung 10 diberikan saja untuk sebagai saksi memberikan umpan ataupun nomor punggung 8 masih kita saksi saudara melenceng ke sektor sebelah kiri kotak atik bola 1-2 pemain tidak ada membantu sekian langsung ke mulut gawang kiranya ditendang saja tendangan yang begitu kurang akurat tadi lebih kurang 0,30 meter berada di sektor sebelah kanan dari penjaga gawang dari ke-11 Tunas Muda. Nomor punggung 13 kotak atik bola ternyata kita saksikan handball tadi sudah dilakukan 17 serangan bertubi-tubi serangan satu hari satu malam dilakukan oleh RPM kiranya daripada Tunas Muda tidak kalah diam untuk mempertahankan gempuran-gempuran yang dilakukan oleh ke-11 RPM. Kita saksikan saudara lempar ke dalam sudah dilakukan nomor punggung 10 kotak atik bola bagaimana apa yang terjadi belum dapat kami informasi kepada saudara apakah ini yang terjadi saudara kiranya telah gol saudara 1-0 untuk kemenangan RPM pada penghujung babak yang pertama ini dan nampaknya kami tidak dapat memberikan nomor punggung berapa kiranya yang telah menerobos daripada pertahanan dari ke-11 RPM tadi 1-0 tentunya itu bukan hal yang memburukan kita dikejar kembali Tunas Muda menjadi satu-satu kiranya supaya pertandingan ini dapat nikmatnya ditonton dan kiranya kulit bundar kembali telah dimainkan nomor punggung 7 ada di situ RPM Tunas Muda kembali ke 13 kotak atik bola kepada temannya dengan kaki kiri umpan pendek saja nomor punggung 2 dari ke-11 Tunas Muda ke depan bergeser Proton tidak dapat mengambil kulit bundar tadi terlepas diri dari umpan lambung melambung kembali di angkasa terjatuh kembali di lapangan Persal Gobing untuk dapat dimainkan oleh kedua tim yang berlaga pada sore hari ini di dalam jangkar ataupun open tournament persahabatan yang ke-7 bermain sudah penonton kita saksikan di sikli benar dia dilakukan kembali oleh disundur ke depan kita di lapangan kita nomor 10 kita akan dibola sebelah penonton oleh penonton sudah satu pemain tidak bisa dilewati gol seperti lapangan kiranya masih dapat dikembalikan oleh RPM di sektor sebelah kiri gol bola dengan kaki 1 2 3 pemain diberikan saja umpan cuek di paling tengah gol bola nomor punggung 17 bermain sudah penonton untung saja begitu cikatan tadi penjaga gawang dari ke-11 Tunas Muda menghasilkan tendangan penjuru saja untuk ke-11 RPM nomor punggung 6 yang berinisiatif memberikan ataupun sebagai penendang untuk tendangan pojok ini masih dalam persepsi saudara 1-2 pemain terjubel di depan gawang dijaga oleh penjaga gawang dari ke-11 daripada Tunas Muda. Apa-apa telah diberikan oleh wasit dan telah dilakukan saudara penonton. Berbagai saudara apa hendak dikata kembali si kulit bundar keluar dari lapangan pertandingan kita menghasilkan tendangan gawang saja untuk ke-11 Tunas Muda dari Rana Batahan nomor punggung 13 kotak atik bola dia umpan kepada depannya maksudnya diumpan kembali oleh 1-2 pemain dari RPM diberikan kepada nomor punggung 7 kotak atik bola dia sudah penonton membawa bola di gelinding ke depan maksudnya kepada temannya lolos 1-2-3 pemain ada RPM di situ masih bisa kembali RPM diberikan kepada kapten ke-11 diberikan kepada abang maksudnya ada di situ nomor punggung 17 kiranya baru nampak kali ini kapten ke-11 dari ke-11 RPM yaitu abang yang pernah berjaya di kompetisi Persal Cup beberapa tahun yang lalu sudah dilakukan disundut saja ke depan maksudnya tapi keburu si kulit bundar kedua dan lapangan pertandingan dan dilakukan oleh nomor punggung 2 dari ke-11
tunas muda berandai-andai di kipas siapa akan diumpan sudah dilakukan ke depan maksudnya 1-2 pemain ada di situ masih kuasai kembali oleh Perunggu Anam nomor Perunggu Anam ada di situ kuasai bola kotak kati bola di kepada temannya ada di situ nomor 11 berbesusan penonton masih dah kita saksikan sesuatu masih dalam perbutan bola tidak dalam kuasai bola apa tulisan penonton kita saksikan saudara begitu nampak tadi Kulit Bola hampir saja terlepas dari jangkauan penjaga gawang begitu keras bola nomor punggung 13 masih kotak kati bola begitu larak kiri kanan kepada siapa akan diumpan nomor punggung 10 masih perebutan bola saudara kuasai kembali nomor punggung Tunis Muda masih Tunis Muda ke depan untuk saudara tendangan spektakuler tadi lebih kurang 0,5 cm berada di atas gawang yang dijaga oleh penjaga gawang RPM masih kita saksikan saudara 1-0 atas keunggulan RPM pada sore hari ini di ajang Perserikap yang ke-7 tahun 2022 di Jorong Lubuk Kobing baru saja dibuka oleh Bapak Kadispora Kabupaten Pasaman Barat beserta jajarannya dan beserta rombongannya. Untuk itu kita saudara bapak-bapak tersebut masih bersedia ataupun masih antusias menonton jalannya pertandingan ini sambil melompat mengambil mencengkram Kulit Bundar dan terjatuh di lapangan membubung tinggi ke angkasa terjatuh kembali ke lapangan kita guna untuk diperebutkan dimainkan oleh kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Tunas nomor punggung 2 ke belakang umpan cuek saja umpan santai kepada temannya menghadap situ abang lokaten di sebelasan nomor punggung 10 dari RPM kotak kati bola ke depan umpannya begitu bagus tapi keburu tidak dapat dijangkau oleh pemain ataupun penyerang dari kesebelasan RPM sehingga Kulit Bundar dilemparkan saja kepada bek pertahanan dari kesebelasan Tunas Muda melenceng dia ke sektor sebelah kanan kotak kati bola berjubel dia nomor punggung 11 masih dapat dibiarkan saja atau dihalangi oleh RPM guna untuk lemparan ke dalam sudah dilakukan kuasai bola maksudnya ada di situ 1-2 pemain tapi kita lihat terlalu tinggi tadi kaki diangkat ke pertanda tackling tadi ataupun nomor punggung 8 dari kesebelasan RPM mencoba mengambil Kulit Bundar untuk melakukan tendangan ini sudah dilakukan masih kuasai bola membubung tinggi di angkasa terjatuh kembali di lapangan kita diambang-ambing oleh udara yang berada di lapangan Persal ini dan untung saja saudara gaya gravitasi hampir masih berlaku di lapangan kita ini kalau tidak membubung ke langit. Untung saja kita saksikan nomor punggung 11 kuasai bola saudara masih kuasai bola Tunas Muda kerjasama dengan pemain berbahaya ke belakang maksudnya kepada temannya nomor punggung 6 umpan terobosan berbeza dengan punggung 4 di sini bola ke depan berbeza apa hendak dikata saudara kembali kita saksikan perjuangan itu tidak sia-sia tapi segala daya upaya tadi Kulit Bundar tidak dapat dimanfaatkan dan maksimal. Kembali serangan dibangun di sektor sebelah kiri kotak kati bola 16 ada RPM kepada temannya sektor nomor 6 dibayang oleh pertahanan dari kesebelasan Tunas Muda dan kita saksikan saudara kembali lemparan ke dalam dan kita saksikan salah umpan ke dalam tadi atau lemparan ke dalam diberikan saja kepada pemain dari kesebelasan RPM saudara penonton dan kami harapkan kepada panitia kami yang berada di 4 persegi lapangan kita supaya sekiranya nanti Kulit Bundar keluar dari lapangan pertandingan lemparan ke dalam untuk kesebelasan RPM sudah dilakukan saudara penonton perebutan bola 1-2 pemain ada di situ dan nomor 10 ke sektor sebelah kiri kuasai bola tidak ada kiranya masih dapat oleh RPM ke belakang maksudnya kepada bek pertahanan masih kotak kati bola saudara datang ke 4 nomor punggung 15 kotak kati bola saudara penonton ada 12 kasih umpan saudara kita saksikan 1-2 pemain tidak ada kami membantu kita saudara penonton apa yang terjadi saudara tidak ada di situ masih perebutan bola 1-2 pemain dari kesebelasan apa yang terjadi wasit pergantian pemain dari kesebelasan Tunas Muda keluar nomor punggung 2 atas nama Rocky masuk nomor punggung 18 atas nama Rizal. Demikian barusan manajer dari kesebelasan Tunas Muda pemain cadangan tadi telah dimasukkan guna untuk memperkuat tim pada sore hari ini. Tendangan kita laporkan kembali jalannya pertandingan sudah dilakukan untuk anda saudara ke depan dikuasai kembali nomor punggung 3 dengan santainya dia memberikan umpan yang begitu membubung tinggi di sektor umpan menyilang nomor punggung 8 umpan tadi diberikan umpannya kita
saksikan apa yang terjadi. Untung saja tadi keluar dari sarangnya kiper dari kesebelasan dari RPM Batam Tunas Muda tadi 17. 1-2 pemain masih ada di situ. Kuasai kembali oleh ternyata si kulit bundar telah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan kita. Dan apa-apanya pertandingan para sore hari ini tentunya kami yakin dan percaya kedua tim kesebelasan adalah sebagai teman-teman terbaik di daerahnya masing-masing. Tentunya seiring dengan perkembangan zaman, permainan sepertivitas dalam sepak bola ini tentunya harus dianut oleh tim ataupun kesebelasan, khususnya kepada individu di mana kita berada sebagai penganut sepak bola tentunya. Untuk itu atas jalannya pertandingan pada sore hari ini yang barusan kita saksikan, kami ucapkan terima kasih. 17 masih dapat kuasai kembali, tapi keburu peluit wasit telah dibunyikan bertanda peluit bundar akan ditendang bebas saja oleh pemain dari kesebelasan Tunas Muda. Ancang-ancang dia larak dari kiri kanan kepada siapa yang akan diumpan. Sudah dilakukan saudara di sektor senang punggung 4, sundul ke para temannya di bek pertahanan nomor 4, dibuang saja. Maksud kami dapat kembali dikuasai kembali Tunas Muda, meliuk-liuk dia dan kita saksikan masih on ball. Kita saksikan di umpan benda kiranya begitu tadi kulit bundar tergelincir di sektor sebelah utara selatan. Nampak berbarusir melenting. Kiranya untung saja ada di situ nomor 15. Kembali penyelamatan dilakukan oleh bek pertahanan dari RPM. Kita saksikan masih dalam persiapan saudara untuk melakukan tendangan bebas. Tendangan gawang tadi sudah dilakukan. Ada di situ salah seorang pemain dari kesebelasan RPM, satu pemain dari Tunas Muda mencoba merebut kulit bundar dari kaki pemain tersebut. Nomor 28 berlari sikut tenaga berjuang merebutkan kulit bundar tadi, tapi kulit bundar diambil saja untuk penyelamatan. Nomor 17 lemparan ke dalam ke belakang kepada nomor 10, kotak di bola di saudara penonton di tengah lapangan di sektor sebelah nomor 10 berbahasa nomor 7 ke depan dikuasai kembali bola oleh RPM. Ada di situ satu pemain diberikan saja umpan pendek kepada temannya, kerjasama dia dan kita saksikan kembali dengan tulisan nomor 13 berbahasa penonton umpan langsung apa yang terjadi saudara. Kita saksikan saudara begitu bendera asisten wasit telah diangkat, bertanda peluit pun telah dibunyikan. Salah seorang pemain dari kesebelasan dari Tunas Muda terperangkap offside dan kedudukan tidak berubah, masih tetap 1-0 untuk keunggulan sementara dari kesebelasan RPM dari Ratu Baik. Kiranya persiapan pun untuk tendangan bebas ini tidak dilakukan. Ada 1-2 pemain mengambil kulit bundar untuk mengambil nomor punggung 6 tadi, nomor punggung 17 kerjasama kepada temannya kiranya di sektor barisan pertahanan wingback. Ada di situ nomor punggung 8 kuasai bola, ternyata kelolosan. Untung saja satu pemain dari kesebelasan Tunas Muda mengambil inisiatif untuk memberikan umpan yang begitu deras dan tinggi kepada kawannya, salah satu pemain tergeletak di sektor pertahanan dari RPM. Semoga tidak terjadi apa-apa atas beliau dan apa-apanya Bapak masih telah memeriksa daripada keadaan beliau dan kita saksikan semoga tidak ada terjadi apa-apa dan kami harapkan kepada tandu diberikan kepada pemain tersebut seiring dengan permintaan wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Oke, demikianlah saudara-saudara, kepada seluruh pecinta olahraga yang berada di lapangan terserap ini tentunya kita menjaga ketertiban keamanan demi terwujudnya cita-cita kita bersama, yaitu bukan saja di negara kita tapi di seluruh seantero dunia. Dan baru tadi sekitar lebih kurang jam 4:07 Bapak Kadispora kembali berinisiatif untuk membuka pertandingan Open Turnamen Persib yang ke-7 tahun 2022. Dengan begitu segala daerah upaya Bapak itu Bapak Wali Nagari Jorong serta yang berkompeten pada acara ini tentunya kami dari panitia kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Dan kita saudara penonton, kembali kami laporkan jalannya pertandingan. Nomor punggung 2 kuasai bola kepada timnya RPM di sektor barisan depan. Masih kita saksikan saudara, umpan kembali kepada satu pemain dari kelompok 12. Umpan cekok senjata kita dapat kembali diblokir oleh barisan pertahanan RPM. Nomor punggung 12 masih kuasai kembali berantem di 1-2 pemain dari kesebelasan RPM tadi. Kotak dengan santainya punggung 10 sambil memberikan umpan terobosan kepada temannya, diumpan saja kepada sektor kepada tengah. Masih kuasai kembali oleh pemain Tunas Muda, dibayangkan oleh pemain RPM, dapat kembali di bola diambil kembali 17 dari RPM, masih ke depan bersama penonton. Tapi apa yang dikata begitu tadi kita saksikan saudara,
tendangan sudah dilakukan. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan RPM, keluar nomor punggung 16 atas nama Anto, masuk nomor punggung 7 atas nama Paten. Iki jenenge Paten iki. Kembali kita saksikan saudara, nomor punggung 12 ancang-ancang ambil bola kepada temannya. Nampak-nampaknya pemain dari kesebelasan dari RPM mengendorkan daya serangnya seiring dengan keunggulan. Masih berproses Proton. Menguasai bola kepada temannya di nomor 13 kepada ada untung saja salah umpan tadi. Satu dua pemain dari saudara, tapi kita saksikan saudara fine play yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, kedua tim. Begitu salah seorang pemain terjatuh dan pemain lawan tentunya memberikan pertolongan pertama kepada pemain tersebut. Disinilah kita letakkan solidaritas kita di dalam permainan olahraga, tentunya di permainan ataupun pertanding ataupun olahraga sepak bola ini membutuhkan skill, adu kuat, adu tenaga, dan adu prestasi tentunya. Dan kita saksikan satu dua pemain dari RPM ada di situ yang diperintahkan oleh Bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Satu dua pemain ada di sektor sebelah kanan, bebas ada penonton, dia belum kawan. Apa terjadi sekarang? Kita saksikan apa yang terjadi saudara. Kami reporter Anda tidak bisa mengkonfirmasi kepada saudara itu adalah keputusan wasit yang memimpin pertandingan ini. Di sini reporter Anda panitia, tentunya kami netral, tidak memihak satu klub pun yang bertanding pada ajang kompetisi ini. Dan kita saksikan saudara, tendangan saja baru dilakukan dan nampak-nampaknya kartu kuning tadi diambil oleh wasit, bertanda pelanggaran tadi yang dilakukan oleh pemain dari Tunas Muda. Dan kita saksikan tendangan dilakukan kembali terjadi di lapangan persal kita, dimainkan oleh pemain RPM nomor punggung 7, kotak kaki bola dia nomor punggung 11 dan situ melewati di satu dua pemain. Ternyata apa yang terjadi saudara, terjatuh dia seiring dengan pergeluman bola tadi. Kuasai satu dua pemain nomor punggung 17, berbahaya di sudut sektor sebelah kiri, masih perebutan bola. Begitu kita saksikan deras dari penonton masih ada di situ. Satu pemain dari Tunas Muda tidak dijangkau 13, umpan kepada tengah, ada Tunas Muda di situ, kembali diambil kembali oleh RPM maksudnya kepada temannya sektor sebelah nomor 17, umpan back saja kepada temannya, diombang-ambing oleh satu pemain dari kesebelasan Tunas Muda tadi, tapi terjatuh kembali di kulit bundar di kaki nomor punggung 15, disepak saja kepada sektor sebelah nomor punggung 8. Yaitu kita saksikan pemain dari kesebelasan RPM ini coba mengambil si kulit bundar untuk melakukan tendangan ini. Belum diperintahkan oleh Bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan, dan kedudukan masih 1-0 untuk keunggulan RPM tentunya. Berbahaya saudara penonton, kita saksikan seiring dengan derasnya tadi umpan yang diberikan. Tidak tahu, untung saja tadi kita saksikan tendangan yang begitu kerasnya laksana jet menghantam udara di cakrawala, dan untung saja si kulit bundar tadi masih kembali diselamatkan oleh barisan pertahanan dari kesebelasan dari Tunas Muda nomor punggung 6, mencoba ambil si kulit bundar untuk melakukan tendangan pojok di sektor sebelah kiri. Apa-apa telah diperintahkan oleh wasit, langsung ke mulut gawang, berbahaya secara penonton. Kita saksikan nomor segera dari sekelumit tadi terjadi di sektor depan nomor punggung 8, kotak kaki bola dia satu nomor 4, mencoba dia mengambil si kulit bundar, tapi sebagai tindakan penyelamatan saja untuk dilakukan oleh pemain dari kesebelasan dari Tunas Muda. Kiranya kita saksikan saudara, kulit bundar masih berada di sektor sebelah kiri yang gawang dijaga oleh kesebelasan Tunas Muda. Lemparan ke dalam persiapan sudah dilakukan 18 kiranya kuasai kembali. Kita dengarkan paruh babak yang pertama telah usai, dan
babak yang kedua antara kesebelasan RPM berhadapan dengan kesebelasan Tunas Muda, dan nampaknya kita saksikan penonton begitu berjubel. Kami perkirakan lebih kurang 2.221 jiwa yang menonton jalannya pertandingan ini, dan kita saksikan sedang mengecek daripada kesiapan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Kick off babak yang pertama kita saksikan. Kami ucapkan dari posko lapangan, kami ucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan antara kesebelasan RPM pada babak yang kedua ini berhadapan dengan Tunas Muda. Kuasai bola nomor punggung 11, kotak katik bola kepada umpan kepada temannya, maksudnya nomor punggung 11 berhadapan 1-2 pemain ada di situ. Kembali kita saksikan disapu persis saja oleh pemain Tunas Muda tadi, salah umpannya, kembali 1-2 digoreng saja tadi oleh udara kepada temannya nomor punggung 12. Kotak katik bola ke belakang, umpan cuek saja diberikan kepada nomor punggung 7 dari Ranto, panjang musikkan Ranto baik yaitu RPM. Kuasai bola kepada temannya, terjatuh 1-2 pemain. Kuasai bola saudara, umpan yang betul bagus tadi bermain saudara penonton. Kita saksikan umpan yang begitu cantiknya tadi diberikan saja ke sektor sebelah kiri, dikuasai bola dengan kaki kiri ke depan, maksudnya ada di situ nomor punggung 13. Kuasai kembali oleh Abang langsungkan. Kita saksikan wasit pergantian pemain dari kesebelasan Tunas Muda. Keluar nomor punggung 18 atas nama Rizal, masuk nomor punggung 15 atas nama Ahmad. Dan kita saksikan secara pergantian pemain dari kesebelasan dari Tunas Muda telah dilakukan pada menit-menit pertama pada babak yang kedua ini, guna untuk menyamakan kedudukan pada babak yang pertama tadi. Unggul sementara RPM atas Tunas Muda. Kuasai bola di situ pertahanan dari kesebelasan RPM, berjibaku saudara, terjatuh satu pemain, masih kuasai bola kembali oleh nomor 6, kotak katik bola kepada temannya. Kuasai bola kita saksikan saudara, umpan tarik saja kepada temannya, maksudnya nomor punggung 7, kotak katik bola kepada temannya, ada situ Tunas saudara. Kan kita saksikan pemain dari kesebelasan RPM nomor punggung 11 tergeletak di lapangan, kiranya tidak terjadi apapun atas beliau. Dan nampaknya kami saksikan seiring dengan pantauan kami adalah begitu kelelahan, dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi apa-apa. Dan kita saksikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini telah memanggil daripada seksi kesehatan yang diberikan ataupun yang disediakan oleh panitia Open Persal Cup yang ke-7 ini tahun 2022, yaitu Babere kami Arif Andi. Kiranya kita saksikan saudara, ada di situ Arif Andi sedang memeriksa salah seorang pemain dari RPM nomor punggung 11. Kiranya kita saksikan tidak terjadi apa-apa, dan nampaknya segala persiapan pun dilakukan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Apakah ini tendangan bebas ataupun parkir saja, dan bolanya diganti seiring dengan permintaan Bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini, karena nampaknya pertandingan pada babak yang kedua ini cukup alot, di mana sementara unggul, dan kita saksikan play saja nampaknya dilakukan oleh Bapak wasit ataupun pemain dari kesebelasan RPM nomor 6 menendang sedikit pundar ke sektor sebelah kanan dari penjaga gawang kesebelasan Tunas Muda, diletakkan di sektor di lapangan. Kita saksikan ditendang saja menjauh, dan masih dalam ataupun kita saksikan belum pas titik yang ditentukan oleh si penendang tadi. Sudah dilakukan dengan kaki ke depan melebar sektor sebelah kanan nomor punggung 12, kotak katik bola kepada temannya nomor punggung 12, masih kuasai bola ke depan kiranya tidak dapat, kurang akurat tadi, sedikit pundar dioper, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kotak katik bola, dan kiranya ditunjuk saja nomor punggung 7 dari RPM untuk penyelamatan sedikit pundar tadi, dan serangan yang dilakukan oleh kiranya melemah dari lemparan diberikan saja oleh kepada seorang pemain dari kesebelasan RPM nomor punggung 6. Kita saksikan sudah dilakukan, sudah 17 yang dituju, masih dapat kuasai punggung 10 berhadapan 1-2 pemain, dikicau saja ke kita maksudnya masih kuasai bola menduduki 1-2 pemain, masih dapat kuasai kembali oleh Tunas Muda nomor punggung 6, mencoba menghalus kulit pundar, umpan yang bagus kepada temannya, umpan lurus 13, andai dia kepada siapa akan diumpan, kiranya kita saksikan terjatuh terjungkal seiring dengan perebutan bola tadi yang cukup keras di sektor sebelah kanan pertahanan dari RPM. Ke depan lemparan ataupun tidak sudah dilakukan, 1-2 pemain
ke tengah, umpan tinggi berikan saudara penonton. Nomor punggung 11 main kotak katik bola. Kiper siapa akan dumpan 1, 2, 3 pemain nomor punggung 7 mencoba mereka sebelah pundar. Dibayang oleh pemain dari kisi belas RPM. Nomor punggung 10. Kiranya hampir saja terpeleset pemain dari Tunas Muda. Masih boleh tim MPR. RPM rupanya ke tengah sebelah pundar. Diberikan lapangan kita. Nomor punggung 6 masih kuasai bola ke depan. Sudah penonton. Untung saja masih dapat kembali di posisi kembali nomor punggung 12. Masih ada di situ RPM. Dibuang saja sebelah pundar ke lapangan pertanda kita saksikan. Tendangan penjuru saja untuk kesebelasan dari RPM kita saksikan saudara. Nomor punggung 6 yang mencoba mengambil inisiatif untuk melakukan tendangan pojok ini saudara. Beberapa pemain Persis berada di depan gawang yang dijaga oleh Tunas Muda. Persiapan dilakukan. Nomor punggung 10 kotak katik bola mencoba melewati satu dari pemain. Berbahaya sudah penonton. Kiranya begitu tadi tendangan membubung tinggi di angkasa lebih kurang 1 meter di atas mister gawang yang dijaga oleh salah seorang pemain dari kesebelasan Tunas Muda. Kiranya sekelip putar kami harapkan kepada panitia ataupun siapapun yang berada yang dekat dengan titik jatuh bola tadi supaya dapat mengambil guna untuk diberikan kepada pemain dari kesebelasan Tunas Muda. Tendangan dilakukan ke tengah lapangan, di lapangan A ataupun di sekitar sektor lapangan kiri. Kuasai bola ke tengah, ada di situ RPM, masih RPM. Kotak katik bola ke tengah umpan 2-11 kerjasama yang mau saudara penonton. Terjatuh dari terjatuh di apa yang terjadi saudara. Nampaknya permainan pada sore hari ini begitu keras dalam tanda petik. Tentunya kita saksikan para pelai bagaimanapun seorang pemain sepak bola itu adalah harus menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, di mana seorang pemain sepak bola harus menjiwai di bidang apapun, baik itu di kotak fisik ataupun beberapa pemain. Disinilah kita letakkan jiwa kebersamaan kita, jiwa solidaritas, tentunya guna untuk menunjang cita-cita kita bersama dengan untuk terwujudnya daripada turnamen persakap yang bahagia, sentosa serta damai di lapangan kita ini. Kembali kami laporkan jalan pertandingan. 1-2 pemain daripada kesebelasan RPM masih berada di dekat dan kita saksikan belum dilakukan. Untung saja saudara. Persis berada sekitar 30 cm berada di atas mister gawang yang dijaga oleh kesebelasan daripada Tunas Muda ke sektor sebelah kanan pertahanan, mencoba melewati satu pemain dari kesebelasan RPM ke tengah, di tengah lapangan kita diblok saja oleh pemain punggung 6 Tunas Muda ke tengah ke pada sektor sebelah kiri. Kotak katik oleh saudara penonton, ada nomor punggung 13 mencoba dia memutar arah datangnya bola, kuasai bola, ternyata tidak ada di situ satu dari pemain dan dapat saja dihalau ataupun diblok kembali oleh penjaga gawang dari RPM. Berkoordinasi dengan satu pemain membubung tinggi mengudara saudara di cakrawala terjadi di lapangan Persal, yaitu yang diperebutkan kembali oleh Tunas Muda. Kuasai kembali 1-2 pemain, masih kuasai bola ke sektor lapangan tengah, ada satu pemain dari kesebelasan RPM bermaksud penonton, tapi dapat kembali dikuis saja oleh pemain punggung 6. Masih kuasai bola, ada di situ nomor punggung 12 saudara. Kotak katik bola dia saudara kita saksikan masih dalam kuasai bola punggung 12. Kotak katik bekerjasama dengan kapten ke-11 nomor punggung musuh kami, masih kota Marok saudara. Apa hendak dikata belum terjadi perukukan. Nomor punggung 11 masih 11 kuasai kembali oleh Tunas Muda. Apa hendak dikata kita saksikan nomor punggung 6 masih dapat tergeletak nampaknya nomor punggung 6 dari kesebelasan RPM merintih kesakitan, di mana kita saudara Bapak Wasit yang memimpin pertandingan ini sedang memeriksa daripada beliau, dan kita saksikan petugas kesehatan dipanggil oleh Bapak Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa atas beliau dan dapat melanjutkan pada babak yang kedua ini. Dan kita saksikan beberapa pemain Persis berada di sektor pertahanan dari kesebelasan Tunas Muda saudara masih dalam kesakitan, dan petugas dari panitia sedang memeriksa apakah beliau dapat melanjutkan pertandingan atau tidak. Itu kita serahkan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini, koordinasi dengan pihak ataupun seksi kesehatan yang ditunjuk oleh panitia. Dan beberapa pemain Persis berada di mulut gawang yang dijaga oleh dari Tunas Muda nomor punggung 10 mencoba mengadu pagar hidup 1-2 pemain daripada kesebelasan dari Tunas Muda langsung ke mulut gawang berbahasa penonton, masih berebutan bola. Kiranya ada di situ pemain Tunas Muda, kotak katik bola dia, tapi salah umpannya tadi diserup saja oleh pemain dari kesebelasan RPM tadi, sehingga bola ngelantur saja keluar lapangan. Dan kita saksikan saudara nomor punggung 20 kiper kesebelasan RPM sedang melakukan umpan yang begitu ringannya kepada sektor sebelah kiri. Kotak katik bola dia, ada 1-2 pemain masih berada di sektor sebelah kanan.
kanan. Kuasa saudara penonton, umpan ditarik kepada temannya, umpan cut diberikan sudah kepada temannya saudara penonton, masih kuasa kembali oleh RPM kerjasama satu nomor punggung 11, umpan yang begitu bagus tapi dicocok saja oleh pemain nomor punggung 11 tadi, masih dapat kuasa nomor punggung 11 dari Tunas Muda, kerjasama dia diserobot kembali nomor punggung 18, kapten ke-11 daripada RPM, coba mengudara atau diberi umpan kepada temannya maksudnya, tapi keburu diperebut kembali oleh Tunas Muda nomor punggung 16, beranda-anda dia 17, sudah penonton, berbahaya sekali, begitu kita saksikan tidak ada kawan membantu sehingga diambil saja oleh salah seorang pemain dari ke-11 RPM, membungkuk tinggi mengudara di sektor pertahanan, sudah penonton, berbahaya oleh penonton, untung saja dapat kembali diambil kembali oleh penjaga gawang, ditendang kembali mengudara, membungkuk tinggi di angkasa dan wasit pergantian pemain dari ke-11 RPM keluar nomor punggung 9 atas nama Cakra, maksud kami Tunas Muda, maaf Tunas Muda keluar nomor punggung 9 masuk nomor punggung 19 dari Tunas Muda keluar nomor punggung 9 atas nama Cakra, masuk nomor punggung 19 atas nama Lutfi. Jika saudara pelut telah diberikan pertanda dimulainya kembali lemparan ke dalam tadi dan kita saksikan lemparan ke dalam tadi begitu lemah sehingga diberikan saja kepada ke-11 Tunas Muda, beranda-anda dia kepada siapa akan diumpan sudah dilakukan saudara, memang tinggi mengudara direbut kembali 1-2 pemain dan kita saksikan saudara ada di situ 1-2 pemain dari ke-11 RPM dan wasit pergantian pemain dari ke-11 RPM keluar nomor punggung 12 atas nama Naga, masuk nomor punggung 13 atas nama Dodi. Dan apa-apanya kedua tim yang berlaga pada sore hari ini begitu berdekatan untuk memberikan ataupun pemencerangannya telah diterjunkan pada babak yang kedua ini. Kita saksikan sundulan saja ke depan di lingkaran lapangan kita, umpan yang diberikan begitu tari terjadi parokupan di lapangan kita sehingga si kulit bundar kembali mengudar ataupun keluar lapangan di nomor punggung 17. A6 di situ ada di situ Tunas Muda, kuasai kembali oleh Abang Kota Katikia, umpan Tunas Muda 1-2 pemain ada di situ, kuasai kembali oleh Tunas Muda, umpan 11 kepada temannya lolos sempurna, begitu dapat kembali dijangkau oleh pemain nomor punggung 15 sekuat tenaga mengantur si kulit bundar. Masih kita saksikan saudara begitu perjuangan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Tentu seperti kita ada di atas segala-galanya. Kami datang, kami hadir, kami menyaksikan dan kami menang tentunya. Tapi capai kemenangan itu dengan sportivitas tinggi, tidak ada embel-embel kekerasan, tidak ada embel-embel kekerasan maksud kami dalam arti yang negatif tentunya. Kita saksikan tendangan dilakukan ke tengah lapangan di sektor lingkaran lapangan kita nomor punggung 10 mencoba kami sekali pundar umpan saja kepada sektor umpan lambung ataupun umpan silang diberikan kepada nomor punggung 11 medium jadi 1-2 pemain ada di situ mengambil sekali pundar tapi dapat kembali dijangkau oleh pemain nomor punggung 11. Tidak ada kawan pembantu sehingga bendera wasit telah diangkat bertanda ada di situ pelanggaran ringan dan dilakukan oleh salah seorang pemain dari Tunas Muda dan ditendang saja ke depan. Maksudnya ada di situ dengan keras saudara-saudara laksana jet tempur menghalau ataupun begitu menghantam lapangan kita dikuasai kembali oleh RPM dan kiranya tidak ada di situ kawan membantu dibong saja si kulit bundar seluruh lapangan pertandingan kita berarti si kulit bundar akan dilempar ke dalam saja oleh salah seorang pemain dari kesebelasan RPM nomor punggung 6 mencoba mengambil si kulit bundar untuk melakukan lemparan ini saudara sudah dilakukan nomor punggung 10 diberi kembali oleh Tunas Muda. Ada di situ 1-2 Tunas versus suara masih 1 lawan 3 ada di situ 13 lain nomor punggung 6 mencoba mengambil tidak dapat dijauh penonton berhasil penonton tapi kiranya masih dapat diselamatkan oleh barisan pertahanan dibuang saja ataupun dicocor saja keluar lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Tunas Muda ataupun RPM. Kita saksikan saudara satu pemain berada tergeletak di lapangan kita di sektor timur dari lapangan kita dan apa-apanya kita saksikan pemain-pemain kedua tim yang berlaga pada sore hari ini adalah pemain-pemain yang cukup profesional di mana kita saksikan begitu terjatuh kawan lawannya tidak ada komplain-komplain yang berarti kepada kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Oleh karena itu sampai pada saat ini pertandingan kita cukup aman-aman saja kiranya sampai fluid terakhir dibunyikan pada babak yang kedua tentu harapan yang besar
kami harapkan kepada saudara kami yang bertanding pada sore hari ini. Nomor punggung 7 mencoba dihalangi oleh pemain nomor punggung 8, dicocor saja keluar lapangan pertandingan, yaitu nomor punggung 6, nomor punggung 8 yaitu Abang mencoba ke depan keadaan dilakukan, salah umpannya diambil kembali oleh nomor Tunas Muda. Oh, kiranya tidak ada kawan di situ, dikecoh saja melambung tendangan umpan tadi. Dan apa yang terjadi saudara, begitu wasit menerbunyikan apa yang terjadi, kita saksikan saudara, kiranya dihadiahi saja kartu kuning oleh wasit kepada salah seorang pemain dari RPM. Dan kita saksikan saudara sorak-sorai kedua supporter yang mengiringi perjuangan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini, karena bagaimanapun juga pertandingan pada sore hari ini adalah tentu ataupun terjadi sistem gugur, dan siapakah gerangan yang akan menang pada sore hari ini tentu akan melaju pada babak selanjutnya, dan siapa yang kalah pada sore hari ini akan berhenti pada sore hari ini dan tidak dapat melanjutkan untuk babak selanjutnya. Oleh karena itu kita saksikan saudara, berikanlah support, berikanlah cemeti kepada kedua kesebelasan tim kesayangannya, asalkan tentunya dengan cemeti ataupun support yang begitu bagus, kiranya seiring dengan norma-norma agama adat yang kita anut di daerah kita ini, saudara-saudara. Nomor punggung 10 mencoba mengambil sekulit bundar sebagai eksekutor. Nomor 12 pemain Tunas Muda melakukan saudara penonton. Apa yang terjadi saudara, begitu mengalir saja di sektor sebelah kiri, kiranya wasit menunjuk titik penjuru ataupun titik tempat persegi lapangan di sektor sebelah timur yang berada di dekat daripada tali bandar kita. Ada di situ satu pemain dari RPM mencoba mengambil sekulit bundar guna untuk melakukan tendangan pojok ini 17 yang dipercayakan oleh kapten kesebelasan saudara penonton. Kita saksikan apa yang terjadi pada babak-babak menit-menit terakhir babak yang kedua ini. Masih dalam perebutan bola, kiranya kulit telah dibunyikan pertanda tendangan gawang saja untuk kesebelasan daripada Tunas Muda. Dan kita saksikan saudara, begitu nomor punggung 3 mengambil sekulit bundar untuk dilakukan tendangan gawang ini, dan kerjasama dengan nampak-nampaknya titik yang ditentukan tidak tepat dan diarahkan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Tendangan sudah dilakukan nomor punggung 10, masih kotak-katik bola satu penonton kepada siapa akan diumpan, umpan silang saja yang cukup deras, gerbang sundal penonton. Apa hendak dikata saudara, masih dapat diberi kembali penjaga gawang, diblok saja oleh penjaga gawang dari Tunas Muda. Nomor punggung 7 bekerja sama dengan Maruf untuk satu saudara Maruf tadi, tapi dapat kembali dikuasai kembali oleh 1-2 pemain dari Tunas Muda. Medium dia kepada temannya, ada di situ di Abang nomor punggung 8, kotak-katik bola satu penonton, ada di Tunas Muda melukai sektor sebelah kiri, masih kuasai bola. Nomor punggung 13 mencoba mengambil serangan yang begitu bagus tadi, serangan baru dilakukan, untung saja bola dibebaskan oleh penjaga gawang dan dapat ditangkap kembali, diambil kembali oleh penjaga gawang dari kesebelasan RPM. Nomor punggung 11 kerjasama dengan 1-2 pemain ketika maksudnya kepada teman nomor punggung 10, kotak-katik bola RPM, umpan terobosan ataupun umpan yang begitu bagus tadi, umpan ke belakang kepada temannya minta tolong, kuasa kembali milik luka di udara. Nomor punggung 10 masih diumpan di sana kepada sektor sebelah kiri, dikembali dimainkan oleh pemain dari RPM. Nomor punggung 7 berhadapan langsung dengan kapten RPM. Nomor punggung 8 ke belakang meminta bantuan kepada temannya maksudnya. Nomor punggung 11 ditangkap dengan dada, kuasa kembali oleh nomor punggung 8. Makin seru saudara pada sore hari ini, semakin seru semakin seru pada babak yang kedua ini antara kesebelasan daripada RPM dan kesebelasan Tunas Muda di dalam ajang kompetisi Nasional Cup yang ke-7 tahun 2021 atas kerjasama masyarakat Jerung Lubuk Kobing dan Muspika, dan begitu juga dengan yang berkompetensi di bidang olahraga di Pasaman Barat ini. Berhadapan saudara, satu penonton, satu pemain dari kesebelasan Tunas Muda tadi berhadapan satu pemain, tapi dibiarkan saja itu benar-benar dari lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari RPM. Siapakah gerangan yang akan dilakukan oleh nomor punggung 6, masih dalam persiapan saudara penonton, dilakukan sudah ada di situ satu pemain tapi dapat umpan, tiranya tadi tendangan balik tadi tidak dapat dilakukan dengan sempurna, menghasilkan ataupun sekulit bundar keluar dari lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali, maksudnya lemparan ke dalam
dilakukan oleh nomor punggung 6 sudah dilakukan saudara. Nomor punggung 10 ada di situ. Kemudian macam dengan Adam pun ada di situ tulis muda. Nomor punggung 13 mencoba mengambil sekedip bundar, diberikan saja kepada temannya tapi salah umpannya tadi dikeragukan kembali oleh nomor punggung tulis muda kuasa nomor 17 13 ada di sisa dari pemain masih kuasa bola sudah disundul saja untung saja kepada siapakah akan diumpan kiranya kepada temannya perebutan bola sudah penonton kiranya perit wasit telah bunyikan bertanda tackling ringan yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari kesebelasan tulis muda tadi nomor punggung 7 mencoba inisiatif diserahkan saja inisiatif ini kepada kapten kesebelasan yaitu nomor punggung 8 mencoba mengambil si kulit bundar untuk dilakukan tindakan ini saudara beberapa pasang mata melontoti si kulit bundar yang akan ditindak ini sudah dilakukan saudara penonton ke depan maksudnya disundul kembali oleh tulis muda di sektor bertahan kesebelasan tersebut saudara penonton nomor punggung 11 mencoba mengambil si kulit bundar ke tengah umpan terobosan kuasa saudara penonton melayang liuk-liuk bagaikan kita saksikan rudal yang begitu cepat tadi dikuasai kembali oleh kesebelasan daripada salah umpannya kuasai kembali oleh Tunas Muda mencoba bangun serangan dari sektor sebelah kiri dibayang oleh RP masih Tunas Muda saudara ada di situ satu pemain 11 itu nomor punggung 11 dari Tunas Muda kepada temannya di sektor sebelah kiri umpan saja kepada temannya sebelah kanan ada nomor punggung 10 perebutan bola saudara penonton kita saksikan ada umpan saja kepada temannya masih dalam perebutan bola ternyata jadi dekat dengan garis batas kita di sektor sebelah barat depan kita sehingga menghasilkan tendangan langsung saja untuk kesebelasan daripada LTM dan nampak-nampaknya kita saksikan cuaca begitu teduh, begitu enak terasa di badan kita seiring dengan pertandingan pada siaran yang cukup enak untuk ditonton, enak untuk dinikmati dan enak untuk dilihat secara bersama-sama seiring dengan sportivitas yang cukup tinggi yang dilakoni oleh kedua tim yang berlaga pada sore hari ini saudara. Kita saksikan kembali ada di situ pemain dari kesebelasan 19 Tunas Muda ke depan maksudnya kuasai bola kepada temannya sektor sebelah kiri masih perebutan bola kuasai 10 coba membayangi dilakukan umpan kepada sektor sebelah kanan tapi dapat kembali dikuasai oleh abang nomor 8 kapten kesebelasan pada sore hari ini yang memimpin tim kesebelasannya di dalam melawan kesebelasan daripada Tunas Muda dari ranah batahan dan kita saksikan lemparan pedang yang begitu jauh dikuasai kembali oleh Robinson belakang mendukung tinggi mengudara terhoyak dan kita saksikan angin di lapangan persal kita ini terhoyak oleh tendangan yang begitu dilakukan oleh kesebelasan yang berlaga pada sore hari ini kita saksikan secara mengalir saja di sektor sebelah kanan dari barisan pertahanan daripada DPS dan nampaknya pertandingan pada sore hari ini semakin sore semakin seru dan semakin sore tentunya kita saksikan sorak-sorai penonton kedua tim yang berlaga pada sore hari ini memberikan simulasi dan syukur kepada dua tim kesayangannya yang berlaga pada Open Turnamen Persal Cup yang ke-22 nomor punggung 11 Tunas Muda nomor punggung 10 andaikan kepada temannya ternyata hampir saja berbahaya sudah penonton apa yang terjadi kita saksikan suara apa yang terjadi kami belum bisa bicara saudara begitu kita saksikan apa yang terjadi sekarang nampaknya satu pemain dari kisaran RPO sudah terjadi gol begitu dari proses ada terpelongo menyaksikan duel yang begitu bagus tadi yang dilakukan oleh barisan depan dari Tunas Muda dan satu-satu sementara unggul atau sementara kedudukan satu-satu pada babak yang kedua ini dan nampaknya pemain dari Tunas Muda kiranya nomor punggung 10 tergeletak di lapangan kita dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kepada beliau dan nampaknya tandu akan dibawa ke tengah lapangan kita saudara kita berharap kepada beliau tidak terjadi apa-apa cuma mudah-mudahan ini adalah kelelahan saja mengingat cuaca yang begitu panas begitu terik untunglah beberapa waktu kita tarik ke belakang begitu dingin dan begitu bersahabat dan nampaknya pemain kita bagaimanapun juga tentu dalam pertandingan ini tentu harus memperjuangkan ataupun memposisikan dirinya sesuai dengan yang diarahkan oleh manajer pelatih kedua tim yang berlaga pada sore hari. Nomor punggung 10 kembali kulit bundar telah dimainkan saudara satu-satu untuk kedua tim. Kita saksikan ada abang ternyata dicontek saja komandan bertahan dari kesebelasan daripada Tunas Muda. Kita saksikan apa
Apakah skill putar ini akan diumpan ataupun di corner saja, tendangan pinjul atau dilempar saja, kita saudara belum dapat kami informasikan kepada saudara kami yang berhadir pada sore hari ini. Kita saksikan kiranya tendangan pinjul saja dilakukan oleh abang kapten ke-11 dari RPM, pemain yang cukup senior yang pernah berlaga di Open Turnamen Persal Cup yang beberapa tahun yang lalu. Perebutan bola, perebutan bola saudara penonton di sektor ataupun di satu dua pemain ada di situ. Tunas Muda mencoba mengulur waktu, ada di situ satu dua pemain mencoba memberikan umpan kepada temannya. Keburu nomor punggung di RPM mencoba satu dua pemain. Oh, salah umpan saudara penonton, tidak dari satu penonton ada di situ. Tunas Muda yang dapat kembali diberikan kepada nomor punggung 10. Tidak ada kawan membantu sehingga kita saksikan terjatuh terjungkal dan kita saat nomor 11 mencoba menguasai bola. Ada di situ satu dua pemain. Oh, kiranya tidak ada kawan di situ, terperangkap offside. Satu pemain dari kesebelasan Tunas Muda barisan depan ataupun penyerang dari kesebelasan Tunas Muda terperangkap offside tadi, dan kita saksikan apa yang terjadi saudara, dan apa-apanya wasit utama ataupun wasit tengah berkoordinasi dengan asisten wasit pada sore hari ini. Kita saksikan saudara, dan apa-apanya apa yang terjadi, salah seorang pemain dari Tunas Muda dipanggil oleh wasit kita yang memimpin jalannya pertandingan ini, dan kita saksikan saudara, dan apa-apanya kita saksikan apa yang terjadi saudara. Langsung ke depan ditendang saja, menghubung tinggi mengudara, dikembali nomor punggung 10 mencoba mengambil kulit bundar sehingga menghubung tinggi mengudara, membelah angkasa, dan apa-apanya menyobek udara ataupun angin yang berada di lapangan kita ini terjatuh kembali di lapangan kita. Dan kita saksikan untuk kali ini lemparan ke dalam untuk Tunas Muda nomor punggung 3. Nomor punggung 3 mencoba mengambil skill bundar. Apa-apa tidak dilakukan saudara, begitu lebih kurang 12 meter sudah dilakukan oleh satu pemain RPM, mencoba dibayangi oleh Tunas Muda. Ternyata skill bundar telah dilakukan untuk tendangan bebas ini. Siapakah tendangan yang dilakukan dari RPM? Apakah nomor punggung 3 atau nomor 4? Kita saksikan dalam daun sudah dilakukan nomor punggung 11 menghubung tinggi ke udara. Kembali kita saksikan ada di situ abang. Kiranya skill bundar dibiarkan saja keluar dari lapangan pertandingan kita, menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan RPM. Masih dalam persiapan saudara penonton, masih dalam persiapan sudah dilakukan. Ada di situ nomor punggung 17 kotak katik bola, dia membawa langsung ke depan ke mulut gawang, berbahaya saudara. Apa yang terjadi? Lebih kurang 0,5 meter berada sektor sebelah kanan tiang gawang yang dijaga oleh kiper kesebelasan daripada Tunas Muda, dan belum merubah kedudukan 1-1 pada babak yang kedua ini. Kita saksikan saudara, sudah dilakukan tendangan ke tengah lapangan, kuasai bola ada di situ. Satu pemain dari nomor punggung 10 Tunas Muda mencoba mengambil kepada temannya nomor punggung 10, kuasai bola, nomor bekerja sama yang baik tadi, umpan yang begitu bagus yang dituju kepada nomor punggung 17, kotak katik bola, dia berhadapan dengan nomor punggung 16, masih di dalam kuasai 17, langsung ke mulut gawang berbahaya saudara penonton. Kita saksikan apa yang dilakukan oleh satu pemain dari kesebelasan RPM nomor punggung 11, masih 11 berhadapan dia satu perempuan, langsung ke depan, langsung saudara. Begitu tadi tendangan yang membabi buta dapat kembali diblok, dipertahankan kembali di penjaga gawang peributan, serangan seribu satu kali 24 jam dilakukan oleh RPM nomor punggung 7. Ada di satu RPM lagi satu penonton, kotak katik bola, dia depan nomor diberikan kepada temannya, maksudnya kuasai bola, langsung ke mulut gawang. Untung saja saudara, dua kali penyelamatan dalam jangka 3 menit dilakukan oleh penjaga gawang dari kesebelasan Tunas Muda. Dan nampak-nampaknya sorak-sorai penonton mengiringi perjuangan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Kita saksikan saudara, adakah yang menjadi saksi pada sore hari ini, siapakah gerangan yang akan melaju pada babak selanjutnya antara kesebelasan daripada langsung ke gawang RPM dan Tunas Muda nomor punggung 7 mencoba memberikan kepada temannya nomor punggung 13, kotak kali ke depan. Tidak ada kawan di situ, diumpan saja kepada temannya, dibuang saja nampak kami untuk dapat penyelamatan pada babak yang kedua ini. Nomor punggung 10 tadi mencoba mengambil skill bundar, posisi aman dari serangan dari kesebelasan RPM. Ada nomor punggung 11 mencoba mengambil skill bundar, diberikan
kepada teman ataupun lawan mainnya. Ada Tunas Muda, langsung saja maksud kami sudah dilakukan lemparan ke dalam 17. 1-2 pemain ada di situ, diberikan kepada tengah. Kuasai bola kembali selalu umpannya, kuasai kembali oleh RPM. RPM kepada teman nomor 8, masih kuasai kembali oleh RPM. RPM lari ke depan, RPM sudah pertama dapat kembali dijangkau oleh di bumbung tinggi saja di udara. Bertanda nomor 4 langsung ke mulut gawang. Dapat kembali diterima ataupun diterkam saja oleh penjaga gawang dari kesebelasan daripada Tunas Muda. Membumbung tinggi mengudara, membumbung di cakrawala, kembali jatuh di lapangan kita guna untuk dimainkan oleh nomor 13. Kerjasama di atas keturunan bola, kuasa jauh Tunas Muda. Ada situ Tunas Muda sudah penonton, kuasa nomor 7 berada ada kepada akan diubah dan kita saksi oleh segala nomor 11, nomor 13, kuasa bola kepada 11. Kerjasama dengan penonton, umpan dia diberikan kena dia diberikan saja ke tengah di sektor sebelah kiri lapangan kita sebelah kanan kepada temannya ataupun umpan cek saja diberikan langsung umpan gunting diberikan kepada temannya digunting saja oleh pemain dari kesebelasan daripada RPM tadi. Dapat kembali nomor 10 memberikan umpan dapat kembali dilalui 1-2 pemain dari RPM. Masih kuasai bola sudah pelontor, kita saksikan dan baku dia 1 pemain dari Tunas Muda nomor 6 mencoba melewati 1 pemain dari RPM. Perebutan bola on ball sudah pelontor, kita saksikan sudah pelontor diberikan saja kepada temannya, tidak ada kawan membantu di situ. Lebih dekat kepada penjagaan nomor 11, kiranya diberikan saja kepada temannya, kita saksikan sudah penonton masih ada on ball. Kiranya kita saksikan pemain dari kesebelasan Tunas Muda tergeletak di titik tengah lingkaran lapangan kita. Semoga tidak terjadi kepada beliau dan apa-apanya. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini telah memanggil panitia kesehatan ataupun pertolongan pertama pada pemain pada sore hari ini dan apa-apanya telah dipanggil oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Tentunya begitu semangat karena pertandingan sepak bola ini adalah membutuhkan tenaga yang cukup ekstra, membutuhkan semangat yang cukup ekstra, sehingga tidak jarang 1-2 pemain tergeletak di lapangan. Dan tentunya kita sebagai penonton, kita sebagai supporter telah memahami hal-hal yang demikian karena butuh stamina yang prima guna untuk melakukan sepak bola ataupun pertandingan sepak bola ini. Tentunya harapan kami sebagai panitia pelaksana Open Turnamen Persal Cup ini tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, nilai-nilai kebersamaan kita di dalam ajang sepak bola di kejuaraan kita ini. Kita saksikan kembali kami laporkan nilai pertandingan 1-2 pemain ada di situ Tunas Muda, kuasa kembali nomor 12 akan bola kepada sektor sebelah kanan. Ada RPM kiranya dapat kembali dicoba oleh RPM di situ kepada temannya. Kiranya lebih dekat dengan 1-2 pemain dari kesebelasan daripada Tunas Muda sehingga sekelit tunggal kembali keluar lapangan pertandingan kita menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan RPM. Masih dalam persiapan penonton di menit-menit yang terakhir ini apa kita saksikan, apakah bisa menambah keunggulan RPM atau Tunas Muda. Sekiranya tadi nanti tidak ada masih dalam tahap 1-1 pada babak itu tentu akan jadikan final yang sudah penonton. Kita saksikan saudara, kita saksikan apa yang terjadi nomor punggung 11 masih kuasai bola dari RPM kotak kaki bola kepada nomor 26 kerjasama dengan saudara penonton diberikan saja umpan cuek tadi 1-2 pemain dari Tunas Muda ke depan kuasai bola nomor punggung 10 masih dalam kotak kaki kepada siapa akan umpan dan saudara penonton boleh saksikan saudara penonton apa yang terjadi. Begitu satu kita saksikan saudara, begitu kita saksikan satu tendangan yang cukup keras tadi menggetarkan gawang yang dijaga oleh kesebelasan dari Tunas Muda dan kedudukan dan kita saksikan ada di situ salah seorang pemain dari Tunas Muda sedang melakukan kepada siapa akan diumpan kotak kaki kiri kanan kepada siapa akan diumpan sudah dilakukan. Ada RPM ke belakang kepada apa maksudnya kuasai bola oleh RPM 1-2 pemain masih bisa dikuasai 1-2 pemain dari RPM 15 berjibaku dia dengan kiranya ditendang saja dengan keras di sektor sebelah timur ataupun sektor sebelah selatan lapangan kita dan kita saksikan saudara, kita saksikan apa yang terjadi dan demikianlah akhir pada babak yang kedua ini antara kesebelasan RPM dan kesebelasan dari Tunas Muda dan nampak-nampaknya diharapkan kepada tim kedua kesebelasan supaya berhijir dan dapat kami informasikan dari pos panitia Persal Cup ke-7 tahun 2022 di mana besok
pertandingan antara kesebelasan IRP Cimas Kota Balingka Jorong Pagambiran berhadapan dengan kesebelasan Persikap Sungai Aur Tasik Putih. Dan demikianlah informasi dari pos panitia lapangan kita ini, dan kita saksikan saudara kedua tim kesebelasan berselamat fair play setelah terjadinya tadi pertandingan yang cukup seru, satu dua kali 45 menit, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, dan ada segala atensi Anda kami segenapnya bertugas pada hari ini panitia pada khususnya dan masyarakat yang lebih pada umumnya. Berterima kasih